Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 321, Widoro Kandang. Nyi Ken Sagopi dan Rarasati pun menjerit kecil, menyaksikan orang tersebut terhantam batu tengkuknya dan kemudian roboh di tanah. Mereka berdua tadinya tidak menyadari bahwa ada ancaman terhadap mereka. Dalam hati, Nyi Ken Sagopi kagum dengan kecerdikan anak sulungnya tersebut. Walau ia sedang bertempur melawan lawan yang tidak ringan, namun ia masih sempat menyelamatkannya. Rarasati yang sudah sering mendapat ancaman seperti itu, seperti ketika ia diculik bersama Dewi Woro Sumbodro oleh prajuritnya Prabu Kongso Dewo, telah menyiapkan diri dengan sebuah senjata Candroso. Candroso merupakan senjata yang menyerupai tusuk gelung kundi yang sedikit lebih besar. Senjata yang melengkung dengan kedua ujungnya. Senjata itu bisa ia pergunakan jika bahaya sungguh-sungguh mengancam. Orang yang bersenjata pedang itu marah bukan kepalang. Melihat kawannya telah tersungkur di tanah, ia kembali menyerang Patih Udawa dengan segala kemampuannya. Untuk beberapa saat, Patih Udawa hanya bisa melindungi dirinya dengan tangkai cambuk tersebut. Setiap kali terjadi benturan senjata, orang yang bersenjatakan pedang itulah yang tergetar tangannya. Dalam suatu benturan yang keras, pedangnya hampir saja terlepas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Patih Udawa. Sekali lagi pedang itu ia pukul dengan kekuatan penuh. Terdengar suara kemencelang dan kemudian pedang itu terlepas dari tangan lawannya dan jatuh beberapa langkah darinya. Ketika orang itu meloncat ingin mengambil pedangnya, sebuah ayunan tangkai cambuk menghantam kakinya. Ia pun mengaduh keras dan kemudian terpincang-pincang karena tulang kakinya bagaikan retak. Ia pun kemudian jatuh terduduk dengan menahan sakit. Patih Udawa tidak mengejarnya. Dibiarkannya ia terduduk sambil memegangi kakinya yang terhantam tangkai cambuk itu. Patih Udawa kemudian mendekati ibu dan adiknya yang masih berdiri di samping kereta. Kemudian katanya, "Kalian tidak apa-apa?" "Kakang Udawa sungguh cerdik," Rarasatilah yang menyaut. "Waktu kita sudah banyak terhambat. Marilah kita lanjutkan perjalanan," ajak Patih Udawa. "Marilah ngir," saut Nyi Ken Sagopi. Mereka pun telah naik ke atas kereta. Namun Patih Udawa kembali turun mendekati kedua orang yang tak berdaya tersebut sambil berujar, "Jika belum puas, datanglah ke Widoro Kandang." Kedua orang tersebut tidak menjawab, namun wajah kemarahannya masih nampak. Patih Udawa melihat hal itu sehingga muncul keisengannya. Ia kemudian mendekati kuda kedua orang itu yang tertambat beberapa depa dari situ. Ia pun kemudian melepas tambatan tali itu dan kemudian melecutkan cambuk keras-keras. Kedua kuda itu pun terkejut dan lalu berlari kencang masuk ke dalam semak-semak ilalang. Patih Udawa kemudian mendekati kedua orang itu yang kesakitan. Katanya, "Masih beruntung kau tidak aku bunuh, walau aku tahu kau ingin membunuhku." Mereka hanya bisa menahan marah, namun juga ingin membalas dendam jika ada kesempatan. Mereka pun bingung bagaimana bisa meninggalkan tempat itu tanpa berkuda, padahal mereka sendiri kesakitan. Patih Udawa, Nyi Ken Sagopi, dan Rarasati kemudian melanjutkan perjalanan. Padang ilalang itu masih cukup panjang mereka tempuh. Patih Udawa mengetahui bahwa sesudah padang ilalang itu ada sebuah perkampungan yang ia kenal baik dengan Ki Demang di Kademangan itu. Jika nanti kemalaman,
Ia berencana menginap di Kademangan sahabatnya itu. Bersambung. Orang yang memendam dendam, sesungguhnya ia menyakiti dirinya sendiri.